Bual Bicara Vok dibawakan oleh Vok FM, bukan biasa-biasa. Itu Start sudah. Voice of Kinabalu, Bual Bicara Vok kembali lagi untuk minggu ini guys. Yes, dan sekarang kami bersama dengan seorang YouTuber yang tidak asing lagi, yang macam mana kamu nampak di post-post kami yang terbaru, yaitu Mr. Clay. Mr. Clay merupakan pengasas geng pisang. Yes, betul. Jadi nanti kita mau cerita sedikit lah macam mana dia punya perjalanan selama dia jadi YouTuber nih, dan dia punya pahit dan manis dia. Kadang-kadang ada yang masin. Masin nih. Oke, dan kalau masih tengok nih live yang baru saja masuk dan sudah tunggu dari tadi, jangan lupa share live stream ini ke grup-grup dan ke kawan-kawan kamu semua lah. Ya, betul. Sebab hari ini kita punya topik adalah yang paling spesial, tidak ada salah. Sebab sekarang ini macam trending nih, setiap orang ada account YouTube masing-masing. Tapi kalau ada account YouTube saja itu kira oke lah. Tapi kalau kamu terpikir untuk mencari pendapatan melalui YouTube, itu kamu kena tahu selepas ini. Yes, tapi kita mau tanya juga lah Mr. Clay. Betul. Macam mana perjalanan tadi dari mana ke sini, dari mana? Dari Toran ke sini lah. Dari Toran. Mana tahu dia dari Rugading ke mana kan? Toran itu bukan Rugading kah? Bukan juga. Oh. Telipok sudah. Kita ada di kawasan Inanam sekarang, tengah hujan, menggatal ke Inanam sekarang, banjir. Betul. Jadi kalau kamu mau lalu, kamu pikir-pikir dulu lah. Ingat yang tersayang. Tengok dulu wes. Kalau kamu rasa-rasa dia merah memanjang, kamu bagus, kamu cari dulu kadai kupi-kupi, kamu kupi-kupi dulu. Oke, sambil layan ML pun oke. Sambil layan Vok. Betul. Adapun di kereta saja sambil tengok live kan. Itu lagi cantik. Oke. Alright. Apa kabar, Clay? Oke, Pak, sehat. Kamu apa kabar? Oke juga. Yes. Macam makin handsome saya nampak. Mungkin dia punya rambut sekarang makin panjang kan, makin pendek. Coba buka sedikit, boleh kah? Di belakang semua. Bagi belakang. Oke, apa perkembangan pasal YouTube sekarang? Kamu punya channel lah. Sekarang saya dengar Mr. Clay ada buat second account. Sebenarnya tuh lama sudah. Oh, itu lama sudah. Ya, itu lama, tapi kena kasih aktif balik lah sekarang untuk buat vlog. Tapi sekarang ini pun tengah buat vlog juga. Oke. Itu dia, sekarang kami tengah rekam vlog si Clay. So kalau kamu tidak tahu, sebenarnya si Clay ada second account, tapi mustahil lah tidak orang yang tahu kan. Betul. Ada yang nggak tahu tuh. Kamu boleh check it out di YouTube sekarang. Apa nama itu? Mr. Clary Extra. Ada ekstra. Kalau yang Mr. Clary saja itu yang official. Tapi yang ekstra tuh dia lebih kepada vlogging lah. Vlogging. Ataupun ada YouTube. Sebab itu kita panggil kan. Iya. Gitu. Oke, dan sebenarnya topik kami hari ini yang topik utama adalah how to be a YouTuber, ataupun macam mana mau jadi seorang YouTuber. Oke. Tapi selepas ini kita akan cerita banyak tentang YouTube lah kan. Iya, tentang YouTube kita akan tanya kepada yang sudah lama lah. Ya, orang bilang boleh dikatakan sebagai otai di YouTube kalau di Sabah. Iya, betul, di Sabah. Betul. Orang sudah mulai dari tahun 2008. Nanti dia cerita. nanti dia cerita. Nanti dia cerita lah kan. Oke, apapun, stay di live stream ini, kita kembali selepas ini. Yes. BBV kembali selepas ini. BBV Jom layan Bual Bicara Vok. Kembali lagi bersama kami di Bual Bicara Vok, menemani petang hari Jumat kamu orang. Yes, dan bersama Mr. Clay. Yes. Oke, dan sekarang kami mau bincangkan. Membincangkan. Kami mau cerita lah. Mau cerita serba sedikit pasal YouTube sekarang ni, sebab Mr. Clay ni dikenali sebagai seorang YouTuber. Jadi kita mau tanya macam mana mau jadi seorang YouTuber, apa yang diperlukan, apa yang
ngam, apa yang ngam, apa yang semua. tidak ngam, Ya. macam gitu. Tapi sebelum kami tanya, sebelum kita masuk ke kita punya topik utama hari ini, kita mau tanya juga tentang macam mana career Mr. Clary menjadi seorang YouTubers, macam gitu. Macam mana dia berlaku? Bermula. Adakah miracle ataupun dia lahir saja dia pegang kamera kaki kan? Anda tahu kan? Lebih kurang begitu lah tuh. Oh iya. Keluar dia merekam. Oke, kita tanya Mr. Clay lah, macam mana bermulanya? Bermulanya saya kasih cerita yang dulu lah kan, Oke. sebelum ada nih channel lah. Tahun berapa? Time itu tahun 2008. Oke. Itu 2008 itu saya buat aja. Saya try sama adik saya. Adik-beradik lah. Kami buat video, kami time tuh bukan edit pakai komputer, telepon ya. Yang main apa tuh yang berhenti apa tuh? Stop record yang begitu tuh. Gitu ya. Itu yang dia punya cut dulu. Ya, begitulah kami. 2008 try dulu. 2008 teknologi belum lagi Ya, belum. banyak Ya. kan. Android pun belum ada. Belum Iya. ada Android. 2008 belum ada, guys. Pakai teruskan. Time tuh guna Sony Ericsson. Yang ketek-ketek lagi kan? itu. Oke, Macam oke. ketek-ketek. Ketek-ketek. Masuk sejak 2000 berapa? 2010 lah. 2010 ini pandai saya edit pakai komputer. Ada komputer sudah. Laptop. Itu pun laptop abang saya. Kami edit video shuffle. Shuffle lah juga dulu. Coba. Jangan. Sekali masuk 2011 yang nih Mr. Clary punya page itulah YouTube channel baru adalah. Jadi dari 2011 lah sudah start. 2011. Siapa inspirasi sebenarnya? Kenapa boleh buat nih video semua? Ada ternampak seorang idol kah? Dulu time yang baru mula start buat YouTube channel tuh. Saya suka tengok video di YouTube. Selalu saya tengok yang dari luar negara. Time tuh Malaysia belum lagi ramai YouTuberan. Ada pun boleh kira 1, 2, 3 orang ya. Dulu saya tengok selalu macam PewDiePie, Nerd Computer, siapa lagi? Banyak lah, saya lupa sudah yang lain-lain tuh. Tapi 2008 kamu lah sudah tengok YouTube, 2008 enggak terlampau tengok time tuh. Saya bukan yang main apa tuh? Macam sekarang. Oke. Tapi memang tengok sudah lah. Tengok juga lah. 2000 bukan saya yang pegang tuh komputer. Tengok dari sering dah. Tengok sering. Aku guys, 2008 YouTube langsung saya tidak tahu apa itu. Betul. Kami kan di kampung. Lain pun ada. Gitu. Oke, itulah cerita serba sedikit pasal macam mana Mr. Clary punya channel di YouTube tuh boleh start. Dan dia selalu tengok video semua, oke. Dan macam mana pula mau tanya pasal Apa? Soalan dia tadi tuh. Kita mau tanya dulu. Oke. Bila officially kamu buka ini Ging Pisang. Ya. Sebab dia punya nama channel lain. Mr. Clary. Ya. Kenapa dia ada Ging Pisang? Kenapa dia ada Mr. Clary? Yang YouTube channel tuh. Dulu saya bergerak solo satu orang. Jadi masuk sejak 2013 baru terjumpa sama yang Ging Pisang nih lah. 2013 tuh umur Mr. Clary berapa? Time tuh saya tingkatan 3. Tingkatan 3. Oke. Sekarang tingkatan 4 salah. Sudah tingkatan 3 dia sudah start sudah. Tingkatan 3 kau buat apa? Tingkatan 3 aku biasalah. Di asrama. Oke, dan itulah si Clay sudah cakap tadi, dia mula dari 2008 semua dari tengok dan dia selalu tengok video di YouTube. Tapi dia belum jawab sepertinya tuh kenapa ada doa. Betul. Oke. Teruskan. Kalau yang dua tuh yang first kan 2011. Itu yang saya punya. Sekali 2013 baru ada Ging Pisang kami buat yang untuk Ging Pisang punya grup lah. Itu tapi page. di YouTube, di Facebook. Di Facebook. Bukan di YouTube. YouTube tidak. Kalau macam mau buat baru di YouTube orang yang sebelum nih follow dia macam susah mau catch up lah gitu. Confused. Begitu. Oke. Paham. Jadi kami terus dia kasih satu channel lah. Oke. Lagi pun apa? Lagi kau lah, cakap saya. Cakap. Sebenarnya saya ni hari baru saya tahu sebab dulu
saya sendiri bingung kenapa nama channel dia Mr. Clary Clay kah? Mr. Clary. Mr. Clary. Tapi Geng Pisang dia punya nama dong punya Facebook. Squad lah. Macam squad. Sebenarnya baru ni hari saya tahu. Dia Macam punya gitu. full story. Ya, Iya. dan true story. Iya. Oke, Mau masuk saja cerita apa? kita teruskan kepada kita punya topik utama. Betul. Oke, kita tanya Mr. Clary sendiri lah. Untuk mula buat video untuk di YouTube, apa yang diperlukan? Contoh dalam gadget Kah ataupun mungkin yalah Uh, apa yang perlu? Kalau yang paling penting minat lah. Minat tuh paling penting, sama keyakinan diri kamu. Betul. Kalau kamu tidak tuh minat, tidak keyakinan diri, kamu susah untuk memula. Jadi macam kamu rasa macam malu lah gitu. Malu lah gitu. Jadi saya tahu tuh kau pun ada perasaan tuh kan? dulu. Malu lah. Kau sendiri kan? Malu lah gitu. Malu. tapi kalau yang malu-malu tuh memang memang begitu. Saya Memang dulu ada. kalau macam saya buat video pun saya pun malu-malu juga mau rekam sendiri. Lepas tu bila orang tengok tuh video pun saya malu nih. Kalau boleh sih mau ada di sana dong tengok. Betul. Tapi sekarang macam biasa sudah lah kalau begitu. Sebab sudah biasa, sudah lama kan. Oke, selain itu? Apa lagi yang paling penting kamu mesti ada bikin rekam lah. Ini bikin dari rekam. apa nih? Gadget sudah lah. Gadget sudah. Yang pertama tadi dia bilang dari diri kita sendiri. Kalau macam kamu mau start dari telepon pun boleh. Pakai telepon siap sekarang kan telepon pun dia punya quality makin cantik sudah. Ya betul. Edit dari telepon pun boleh. Nggak apa ya guna PC pun oke. Untuk guna apa yang ada. Betul. Guna apa yang ada. Tidak alasan kan. Semua orang ada telepon. Tapi mustahil lah ada alasan yang tiada gadget, tiada kamera, tiada PC untuk edit. No. Mesti ada jalan dia untuk memulakan sesuatu yang diinginkan. Betul. Tapi macam mana si Mr. Clary Chap tadi dia bilang kasih hilang tuh perasaan malu dia bilang. Betul. Tapi sekarang nih saya rasa tidak patut sudah untuk malu sebab makin ramai YouTuber sudah. Jadi banyak sudah yang orang tengok-tengok. Jadi kalau masih ada orang malu, apa patut dibuat? Kalau malu kamu paksa juga tidak malu. Tidak pilihan. Kamu ingat ya ayat nih fake it until you make it. Itu. Jadi Maksudnya apa? Pura-pura. Yalah, kau pura-pura sampai kau dapat. Sampai jadi lah gitu. Ngam lah tuh. Saya ingatkan lu nyai. aku takut tuh yang salah nih. Jadi yakin saja dia bilang. So saya cakap sedikit lah. Yakin. Oke, tanya. Oke. So itu mengenai dengan apa yang kita perlu ada untuk kita memulakan YouTube. Yang paling penting adalah minat kan. Ya baru kita mencari gadget. Kalau kamu tidak minat, kamu ada gadget sama juga. Itu gadget kamu simpan lah. Ada lagi. Apa lagi? Kamu mesti tahu apa yang kamu mau buat. Yes. Kamu punya niche. Kamu macam apa yang kamu set dalam kamu punya channel. Macam contoh kamu buat drama. Kamu buat drama lah, kamu fokus pasal drama. Kalau kamu buat vlog, kamu try untuk buat vlog ya gitu. Kalau macam masak lah. Tapi kalau macam kamu kasih campur, kamu kasih rojak ya. Jadi orang pun yang follower kamu nanti subscriber kamu dong bingung apa kamu mau buat gitu. Macam juga si Denny dia buat lagu, cover lagu kan gitu Denny. Dari gitar gitu. Macam gitu. Promote. Oke, dan soalan seterusnya, apa yang patut dibuat dan apa yang tidak patut dibuat? Itu bermulalah. Apa yang patut buat sama yang tidak patut kena buat untuk mula. Ya. Selalu kalau macam untuk yang tidak patut macam jangan langgar peraturan YouTube lah. Kalau macam kamu mau start buat YouTube, kamu ada nampak tuh nanti apa tuh dia punya terms. Jadi ada terms dia yang tidak boleh kena buat lah. Contoh dia macam yang penderaan ataupun yang 18 gitu. Ke atas punya konten begitu itu memang tidak boleh. Itu jangan buat. Kena blok nanti kena ban. Betul. Lagi apa lagi ya? Apa yang tidak patut Macam unsur hinaan pun tidak boleh lah. Betul. Jangan ini lah. dia lebih kepada peraturan YouTube lah. Dan mungkin peraturan YouTube sekarang
dan dulu lain kan. Sekarang dia makin ketat. Makin ketat. Apa dia punya keselisahan yang bila zaman kamu dulu yang 2011 lagi dulu? Kalau dulu ada sedikit kelonggaran lah. Tapi kalau sekarang nih macam yang mau buat video yang ada darah-darah, itu sepertinya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Macam contoh buat video yang macam penderaan, bully, itu walaupun lakonan. Oh. Sebab itu kira macam mempromot orang lain untuk buat tu benda. Betul. Okay. Itulah. Jadi ingat-ingatlah. Ingat-ingatlah yang untuk sesiapa yang baru mau start. Jadi kamu kena bacalah dulu peraturan. Dulu zaman-zaman 2011 semua dulu kalau mau monetize pun berapa subscribers ya kan? Berapa dulu kamu? Kalau dulu sama juga 1.000. Cuma jam kan kali jam sama juga. Oh, saya silap pula. Jadi apa yang ketara perbezaan YouTube dulu dan YouTube sekarang? Yang paling ketara perbezaannya? Kalau yang macam dari segi untuk yang monetize-nya Kak. Sekarang kalau macam ada budak-budak masuk dalam video monetize tidak lah. Oh, dia dikategorikan sebagai video budak-budak. Ya. Oke. Kalau dulu kalau ada budak-budak macam contoh di YouTube dulu video macam kartun-kartun itu dulu ada boleh monetize. Kalau sekarang itu macam tidak dapat sudah siap video untuk budak-budakan. Jadi itulah. Oh, jadi itulah ada YouTube Kids. Itu. Jadi macam mana lah orang dapat tuh kalau yang macam gitu? Saya rasa dari sponsor lain lah kalau begitu. Kalau dari YouTube mungkin tidak ada lah. Mungkin sponsor orang punya orang punya video. Ya, untuk video orang. Sponsor luar lah, bukan dari YouTube. Oke. Kita paham. Itu macam ada lari sedikit lah sudah kita punya soalan yang pertama tadi kan. Tapi enggak apa untuk pengetahuan kamu yang di luar sana. Jadi kita balik pergi soalan kita tadi yang patut dan tidak patut dibuat. Jadi dia sudah jawab tadi, Mr. Clary sudah jawab yang tidak patut dibuat. Jadi sekarang apa yang patut dibuat? Yang patut dibuat kamu buatlah yang video sesuatu yang ada pengajaran yang orang tengok tuh video kan, dorang dapat sesuatu dari itu benda dari yang apa dorang tengok. Jadi dorang tidak macam dorang tengok yang kosong gitu. Jadi mesti ada dorang sesuatu dorang dapat. Tidak message yang disampaikan. Mesti ada message. Itu yang orang suka sekarang. Ingat tuh bukan cover. Ada Pak. Kalau macam cover pun boleh juga. Cover memang menginspirasi pula. Menginspirasi. Sebab kalau macam cover ataupun dengar tuh. Bergaduh. Lagi teruskan. Dia orang dapat sesuatu dari itu cover juga. Betul. Macam orang dapat dengar, dorang terhibur begitu. Sebagai contoh, dorang tidak dapat tidur terus. Dorang untuk terhibur lah, hiburan. Kalau stres, dorang nangis ya kalau dengar lagu. Pertolongan ya. Sebab ada juga yang terhibur komedian. Oke, teruskan. Apa lagi ya? Tadi pengajaran. Message lah yang paling penting. Video. Yang kedua ada lagi. Itu je lah yang paling penting saya rasa. Konten kamu kena lah ada dia punya message ni untuk disampaikan. Oke. Dan kita sudah tanya tadi pasal sedikit lah untuk how to be a YouTuber. Dan jangan kemana-mana, selepas ini kami akan tanya lagi ada beberapa soalan dan kami akan buka soalan untuk kamu orang yang sedang tengok live sekarang. Tapi di akhir segmen ini kami akan jawab satu-satu lah. Dan mungkin ada juga yang kita selit-selit menjawab secara apa ini orang bilang secara kalau ngam soalan kamu ngam topik tuh ataupun soalan yang kami bagi mungkin boleh jawab satu kali lah. Ya, kalau kamu mau tanya komen. Yes. So apapun selepas ini kita tengok terima kasih kepada OUM karena menaja segmen BVB. BVB. Ngam ke tu? BBV. BBV. Jo. Bicara dan penghargaan lah. Ya betul. Sebab baru-baru ni Star is Born penaja utama dia itu sama juga. OUM juga. So banyak-banyak terima kasih lah dari pihak kami. So kita tengok dulu iklan OUM. Yes, kembali selepas ini. BBV kembali selepas ini. BBV
Jom layan Bual Bicara Vlog. Kembali lagi bersama kami Berry dan Denny di Bual Bicara Vlog bersama dengan Mr. Clay. Oh gitu, semangat sedikit. Oke, dan apapun jangan lupa share live stream ini. Sekarang kami tengah live di Facebook page kami, itu Vlog FM Sabah. Oke, dan kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh terus di ruangan komen kamu drop sih punya soalan, nanti bukan kami yang jawab, Mr. Clay yang jawab. Try. Kalau dia tidak dapat baru pas kami lah. Oke, tadi kami sudah cerita sedikit pasal macam mana apa yang perlu kalau mau buat YouTube macam gitu. Lepas tu apa lagi tu? tidak apa patut, apa tidak patut. Apa yang patut, apa yang tidak patut gitu. Oke. So sekarang ini kita masuk lagi di soalan yang seterusnya. Kita mau tanya juga macam mana kalau kita sudah ada orang bilang kita sudah ada YouTube, kita sudah mulai, kita sudah upload. Tapi dia punya view masih sedikit. So susah untuk kita bergerak kan. Kalau kita punya view itu akan, kalau kita tinggal pun akan mendropkan kita punya semangat. Yes, semangat. Jadi macam mana kita mau tarik viewers? Kalau mau tarik viewers tuh kamu tengok lo video-video yang sebelum nih, mesti ada satu video yang paling tinggi view dia. Jadi kamu try lagi buat tuh yang video macam yang kamu paling tinggi tuh view tuh lah. Itu macam begitu. Macam gitu guys. Senang saja pula. Yes. Aduh. Jadi kalau macam yang tuh video kamu tengok dia macam lebih tinggi dari yang lain-lain, kamu ambil dia punya konsep. Gitu. Kamu jangan buat balik. Itu kira macam yang kamu buat balik tuh video kalau begitu. Kamu tapi konsep dia gitu. Sebab kalau mau diikutkan memang kebanyakan konten-konten sekarang lebih kurang sama dia punya intipati dah. Tapi dorang sampaikan dengan cara yang berbeza. Iya, betul. Tapi apa pendapat Mr. Clary dengan kata-kata orang yang dia nih tiru Siano. Macam mana pendapat Mr. Clary tentang yang ini? Sebenarnya itu bukan tiru, Pak. Dorang ambil tuh konsep. Jadi kalau macam contoh video E sama dengan video B, dia punya konsep sih yang sama tuh sebenarnya, tapi dia punya cerita pengisian tuh berbeza. Betul. Itu yang kamu nampak dia macam sama gitu. Selalunya lah. Macam kami selalu kena cakap begitu, tapi sebenarnya kami tidak tiru. Kami ambil tuh konsep sedikit, kami masuk dalam video. Ya, begitu juga dengan orang lain. Orang lain ambil sedikit konsep Mr. Clary dan masuk di video dorang. So itu bukan tiru guys, itu inspirasi. Orang bilang, itu betul semua idol Pak, orang bilang. Idol. Itu cerita kan. Ya, betul. Oke, dia cerita pasal Macam mana? Gain viewer ataupun tarik tarik viewer audience lah. Audience. Jadi ada lagi. Tajuk. Ini lebih terperinci lah mungkin. Banyak demi tips-tips nih. Tajuk tuh paling penting. Kalau kamu punya tajuk, kamu macam yang biasa punya tajuk kan, orang pun tengok macam biasa ya, apa ya lah tengok ni lah. Kamu kasih tajuk kamu yang kau-kaunya lah. Kamu macam yang orang tengok kan, terus orang mau klik, orang mau tengok. Itu yang paling penting, tajuk. Gitu. Sama ini lagi lah paling penting lah nih. Oke. Video di depan. 5 saat terawal kamu kasih padu video kamu. Kamu kasih tarik audiens supaya tengok sampai habis. Supaya orang tertanya-tanya kenapa dia punya video macam gitu kan. How? Macam mana kamu ada sudah imajinasi mau buat selepas ini? Gitu. Itu tips paling killer. Gila. Dia awal-awal. Ya, dia punya tajuk. Lepas itu 5 saat terawal. Itu paling gila. So bila kalau sudah masuk dalam video dari intro sudah tidak syok, mau teruskan kan? Iya, betul. Follow. Betul. Ada lagi? Mungkin thumbnail kah? Thumbnail pun sebenarnya ambil main peranan juga tuh. Jadi mungkin ada yang tidak tahu apa tuh thumbnail. Thumbnail tuh yang apa tuh namanya, yang background. Gambar depan. Cover. Kalau kamu tengok di
YouTube kamu search, bukan kamu nampak video yang terus gambar video yang ada video itu kan, dia ada words semua tuh. Oke, itu pula thumbnail. Baru aku tahu. Kau kira papaku? Oke, Pura-pura seterusnya tidak tahu itu. Oke, ada lagi tips-tips yang Tips berguna yang lah. lain lagi, jangan lupa untuk share kamu punya video di media-media sosial lain. betul. Macam di Jangan Instagram, di FB, grup-grup, di WhatsApp. Kalau ada WeChat, bagi di WeChat. Yep. Betul. Apa-apa sosial media kamu share saja. Lagi? Ada lagi? Dan sebenarnya dalam dia bagi tahu audience nih, kita pun ambil dia nih. Ya memang lah. Siapa bilang tidak ambil? Iya, kami dari YouTube. No. ada lagi tips-tips yang lain. Tips yang lain untuk orang tengok lagi, selalunya begitulah yang paling penting. Itu antara yang paling penting. Adakah kita perlu buka Facebook page untuk kita kasih naik kita punya YouTube, ataupun kita guna personal account Facebook saja untuk kita promo kita punya link macam gitu? Paling penting bagus kamu buat FB page kamu sendiri begitu. Dengar. Kira itu branding juga. Kamu ada di YouTube, kamu ada di FB, pasti di Instagram kamu ada juga sana. Jadi bila kamu post, follow yang lain nih boleh follow boleh follow apa yang kamu buat begitu. Betul. Lagipun kalau di personal dia ada 5.000 saja. Ya, 5.000 orang kawan saja. Tapi kalau di page dia unlimited. 5 juta pun boleh jadi. Gitu. Oke. Tanya. Oke, sebelum kita tanya audiens kita ataupun kita punya viewer di YouTube, di Facebook sekarang. Betul. Oke, sekarang nih banyak YouTuber di luar sana buat collaboration. Oke. Collaboration. Jadi mungkin Mr. Clay boleh kasih explain betapa pentingnya collaboration nih. Collaboration tuh memang penting loh guys. Kalau kamu buat suatu video, kamu invite siapa-siapa aja YouTuber lain. Lepas tu nanti YouTuber tu punya follower akan tengok juga tu video nanti begitu. Jadi bukan itu saja, kamu boleh tolong menolong antara satu sama lain. Betul. Bukan yang macam kamu lah, itu tidak patut lah begitu kan. Betul. Mau ada juga yang lain-lain punya sentuhan sokongan gitu. Iya, macam gitu. Jadi jangan, kalau lepas nih, kalau kamu ada rasa-rasa tidak payahlah jemput dia bikin semak dia, jangan ada macam begitu guys, tidak boleh. Aduh. Tapi mau tanya Mr. Clay lah kan. Tanya. Sekiranya kalau ada orang buat collab dengan Ging Pisang lah, orang mau buat macam mana kamu punya kamu urusan. Selalunya mungkin orang tertanya-tanya sebab ada YouTuber yang baru start nih, dia orang tertanya-tanya sebab saya pun baru start dan ada yang lagi baru start tanya saya macam mana saya boleh collab. Sebab saya pun ada collab dengan beberapa YouTuber kan. Jadi dia orang tanya saya, mau bayar kah apakah? Kalau selalu macam YouTube, kalau kami tidak ambil apa-apa bayaran lah. Tengok. Kecuali itu video sponsor. macam ada sponsor baru kami. Tapi kalau untuk YouTube sendiri tidak ada. Tidak lah gitu. Dorang yang macam gini sudah pun masih menerima kolaborasi. Apalagi yang kita nih guys, jangan kamu malu. Kalau kamu malu, susah untuk kita mau up. Bilang Mr. Clary, kalau kamu mau berkolab dengan dorang, anytime DM saja. Kita tunggu masa. Tunggu masalah. Masa bukan masalah. Masa. Tidak juga yang on the spot dorang boleh pergi. Ya. Tapi mungkin Mr. Clary akan susun jadwal yang ngam dorang free untuk kolaborasi dengan kamu. Yes, like that. Begitulah. Oke, itu pasal collab lah. Ada lagi apa salahnya? Kalau yang macam itu tentang collab lah kan. Kalau Ging Pisang pula sendiri, macam mana kita Ging Pisang, apa ini orang bilang, mengurus kamu punya video-video. Adakah idea tuh macam mana kamu mencari idea untuk buat video? Idea kami ikut situasi semasa. Semasa. Macam apa yang kalau Bingkok?
Oh, iya. Ada. Minggu depan. Oh iya, katanya ada juga. Aku tanya aja, baru aku tahu tadi. Dan orang cerita-cerita apa ini aku bilang. Bingkuk. Tunggulah minggu depan bingkuk nih. Dorang nih ya. Sakit kepala aku guys. Aduh. So, oke, kita masuk yang serius sedikit lah kan. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu isu artikel yang mengatakan semua bentuk penggambaran perlu berlesen. Kita tidak payah sebut lah kan. Dari mana? Penggambaran. Penggambaran lah. Ya. Shooting. Asal shooting perlu berlesen. So, bagi personal Mr. Clary sebagai YouTubers yang kira lama sudah di Sabah. Tapi sebelum itu, isu ini macam sudah kena U-turn kah? Macam sudah U-turn ya, kan? Kita sudah U-turn. Tapi sekiranya itu menjadi. Betul. Sekiranya benda itu jadi yang betul-betul berlesen, apa pendapat Mr. Clary secara pribadi? Kalau bagi saya itu satu membebankan lah. Bukan saja macam dari kami, seluruh Malaysia lah. Lagipun kan ada juga yang YouTuber baru mau start kan. Sekali tiba-tiba mau ambil lesson begitu, bukan murah tuh. Bukan RM50 begitu. Ini mau ribu-ribu juga. Jadi itu pun salah satu membebankan, lepas itu menjatuhkan semangat para penggiat YouTuber lah. Yang baru, especially yang baru memula. Sebenarnya yang YouTuber yang sudah dikenali ramai pun terkesan juga, terbeban juga dengan tuh situasi. Jadi kalau jadi betul-betul susah lah, nggak tahu macam mana bercakap. Oke, so tapi mungkin itu di sudut YouTubers. Kita tidak tahu di sudut yang lain, bukan YouTubers. So mungkin benda ini bagi pihak YouTubers dia ada rasa lebih impact lah. Yes, betul. Saya sendiri pun terasa. Gitu. Yang baru-baru tuh bukan untuk YouTube sih ya kan? Iya, betul. Semua social media. Personal pun kena. Jadi macam mana kalau begitu? Itulah. Tidak kebebasan orang bilang untuk berkarya. Betul. Tapi mungkin pemikiran orang jauh lebih tinggi daripada kita, so kita tidak dapat. Kalau itu betul-betul jadi, kita tiada pilihan. Tapi kita mohon dipertimbangkan, kalau boleh lah. Tapi macam sudah selesai lah. Sudah selesai. Ini saya tanya sebab sekiranya benda itu akan berlaku. Sekiranya. Oke, sekarang kami sudah habislah soalan yang utama, yang kila-kila punya soalan. Mungkin kami tanyalah apa yang ekstra nanti. Dan sekarang kami mau buka soalan untuk viewer di Facebook sekarang. Dan ada soalan daripada si Erika. Dia bilang, macam saya minat ambil gambar dan video tapi tiada talent untuk mengedit, apalagi untuk mengupload. Dia bilang inilah nih. Macam mana? Macam saya minat ambil gambar dan video tapi tiada talent untuk mengedit, apalagi untuk mengupload. Talent untuk mengupload atau mengedit. Dia tidak pandai edit kali begitu. Oke. Jadi dia punya macam mana tuh? Kalau begitu boleh cek di YouTube ya. Di YouTube pun banyak juga tutorial untuk buat video, mengedit, sama macam mana mau upload video di YouTube. Jadi apa-apa saja yang kamu mau cari, yang kamu tidak tahu di YouTube kamu boleh jumpa. Kalau bukan YouTube, Google. Ya, betul. Mesti ada juga tuh. Sekarang masak pun ada. Semua di ujung jari orang bilang. Sekarang jangankan masak, mengurat pun ada di YouTube, guys. Macam-macam aduh, banding kita. Jadi itulah kelebihan dia sekarang nih. Apa-apa kita mau belajar, semua ada. Macam saya percaya macam Mr. Clary sendiri, dia bermulaan dia memang dari YouTube. Ya, dia memang dari YouTube. Dia belajar dari YouTube saya rasa lah. Saya mengedit dulu pun saya tiap pandai. Tapi saya belajar dari YouTube. Dia ada alasan guys. YouTube lah saya punya cikgu guys. Wah gitu. Sebab sekarang dunia di ujung jari kan. Ya, di ujung jari. Kamu boleh search ya di mana-mana, browser kah, YouTube kamu boleh search. Di Facebook pun kamu boleh search. Persoalan dia di sini, minat kah enggak? Kau mau kah enggak? Kalau kau mau dapat. Tapi kalau kau tidak mau ataupun gitu-gitu, memang susah sedikit lah. Ngam kasih situ? Tidak. Endang ngam sih kau. Oke, ada lagi
Alah, ini si Bre aja nih. Dia bilang, "Bolehkah kita collab besok?" Dia bilang. Enak. Bila dia balik. Dari KK sudah lihat. Oh, dari Kiki sudah. Oke. Hai Bre, thank you sebab kawan-kawan kami tengok di live stream nih. Oke, daripada si Clinton dia bilang mantap Vogue FM, lama tidak tengok live. Thank you Clinton sebab selalu dulu dia selalu tengok live stream kita. Ya betul. Sekarang pun masih Masih ya. Tapi dia bilang lama tidak tertengok dia bilang. Ya betul. Terus dari si Mary Ann. Mary Ann all the way from Sarawak. Thank you Mary Ann. Thank you Mary Ann. Hello DJ Berry dan Denny serta Clay dia bilang. Orang Sarawak, Clay dia kenal kau. Orang Sarawak kan. Hai. Siapa paling indah kenal, orang Johor semua kenal. Daripada si Amos. Yo Amos, hi Clay dia bilang. Hai Mos. Si Dayes nih siapa? Odoyot, mana kau dia bilang. Apa? Odoyot, mana kau dia bilang. Siapa itu? Dayes. Mana? Ini. Aku nggak nampak. Tuh. Oh. Doyat, mungkin kawan si Clay. Hai. Saya di sini. Ya. Well done, dia bilang well done King Pisang, dia bilang good job Bro Langau. Yes, Wow, Bro Langau. Oke. Clinton dia bilang harap tidak terjadi itu yang 50% itu dia bilang. Ya, itulah tuh. Ada lagi? Ada komen tapi mungkin kita boleh anulah kita akan tapis ya komen-komen. Dia bilang si Bre, Mr. Clear sini kau kita cari ilham dia bilang. Nah, Boleh betul. Gimana tuh Leo? Ada ruang kosong kah? Minta ruang kosong pula. Oke, apapun thank you yang sudah tengok sekarang dan selepas ini kami akan mungkin lepas ini ada lagi lah soalan yang akan kami kemukakan untuk si Clay jawab, bagi tips-tips untuk kamu orang. Oke, apapun stay tune, selepas ini kita akan kembali lagi di BBV. Jangan kemana-mana, kembali selepas ini. BBV kembali selepas ini. BBV Jom layan Bual Bicara Vogue. Bual bicari. Kembali lagi bersama saya Berry, Denny dan Mr. Clay di Bual Bicara Vogue. Oke, dan video yang tadi itu adalah salah satu video daripada Ging Pisang. Ya betul. Jadi bukan collaboration lah. Bukan. Kasih tahu aja. Saya si Denny dari dulu lah kan. Dia pun sama-sama kan. Ikut-ikut ya. Iya, dia macam tidaklah tinggi sangat. Tapi dorang memang sudah lama lah. Dorang sudah lama sama-sama juga dari dulu. Jadi itulah salah satu contoh video yang menarik. Walaupun dia part lucu semua kan, tapi di ujung video dia ada message. Message yang tersendiri gitu. Walaupun dia bikin panas, orang bilang bikin panas punya video, tapi ada message yang di ujung-ujung dia. So lebih kurang macam gitulah contoh dia. Yang penting jaga batas. Iya. Contoh-contoh dia macam itu gitulah. So untuk kamu orang, kalau kamu mau mencari Mr. Cleary, macam mana Mr. Cleary? Kamu boleh aja cari di FB page King Pisang atau page Mr. Cleary. Instagram Mr. Cleary King Pisang. Oke, ada Mr. Cleary dan ada Ging Pisang juga di IG. Di Facebook pun ada juga Ging Pisang dan Mr. Cleary. Email? Boleh juga. Bagi aja. Email mrcleary@gmail.com. Senang saja, semua Mr. Cleary guys. Jadi dari kami Vogue FM guys, Mr. Cleary, terima kasih banyak-banyak untuk masa yang telah diberikan, walaupun jam dia banjir. Dari jauh dia sanggup datang ya. Yes, betul. Terima kasih. Thank you ya Vogue FM sudah invite pergi sini. Sama dalam Bual Bicara. Oke. Dia bilang si Erika sini, dia bilang thank you atas tips. Tips apa? Tips yang telah dikongsikan nanti boleh dipraktikkan, dia bilang. Jadi itu yang paling ngam itu lamat kami mau kongsi supaya kamu praktikkan apa yang sudah dibagi lah, lebih kurang macam gitu. Mana tahu lah kan orang mau buat Mr. Clay mau buat bengkel on the way. Mana tahu Vogue FM mau
Jadi kamu boleh apa nih? Follow lah dia punya social media semua untuk updates yang baru pasal dorang. Ada lagi? Ada soalan lagi. Dia bilang di sini Mr. Cleary mau tanya, Pak, apps apa yang sesuai untuk guna edit video, boleh surkan dia bilang. Kalau telepon dan laptop. Kalau telepon telepon apa tuh KineMaster. Itu KineMaster. Itu pun salah satu yang paling the best. Sama kalau macam yang di komputer, kamu boleh try Adobe Premiere. Adobe Premiere. Itu tapi yang itu ada complicated sedikit. Yes, kalau kamu yang tidak berapa yang mau belajar, kamu boleh guna aku boleh yang menjawab. Lama juga dia baru sedar. Kenapa? Kau boleh jawab ya? Oke, kamu boleh guna tuh Movavi. Movavi. Ada lagi Windows Movie Maker. Wow. Legend. Lagi? Lebih kurang yang itulah yang senang-senang, itu simple saja. Sony Vegas pun oke. Sony Vegas simple juga. Oke, itulah daripada dua orang yang tiba. Terima kasih sebab Denny dan Oke, itulah sudah terjawab daripada komen si siapa, Erika kah? Erika. Erika. Ada lagi soalan yang boleh Mr. Clay jawab? Terima kasih atas pengongsian, dia bilang si Ed. Yang soalan. Mungkin tidak sudah. So sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada kamu orang semua yang sudah share, sudah bersama-sama kami sepanjang live hari ini guys. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa kamu kami tiada. Macam gitu. Betul. Dan begitu juga Mr. Cleary, one more time, once again. Big thanks. Iya. Dan mungkin ada kata-kata yang terakhir lah untuk viewer dan di luar sana peminat kalau kamu mau try untuk membuat video, membuat YouTube channel, kalau macam kamu tidak tahu bila mau buat, kamu try lah sekarang nih juga. Betul. Sebab kalau kamu mau cakap nanti nggak tahu sampai bila nanti itu. Betul. Jadi yang paling penting kamu share yang bagus-bagus dalam YouTube channel kamu, jangan ada unsur yang negatif lah, bagi yang positif vibes punya. Iya. Itu sejalan. Betul. Iya. Sebab dunia YouTube sendiri guys, tiada istilah ada saingan. Dia terpulang dengan kau punya creativity. Kalau sana kamu harus tunjuk kamu punya creativity macam mana. Gitu. Tapi kalau di luar macam kau buka kedai, banyak saingan kau. Tapi kalau di YouTube memang itu bukan saingan dikatakan, itu adalah rakan kongsi. Rakan kongsi untuk bagi semangat kita supaya lebih kreatif lagi. Teruskan berkarya guys. Yes, betul. So apapun terima kasih kepada semua lagi terima kasih lagi kepada semua viewer di Facebook dan juga yang sudah share, dan kami dari saya dan Denny memohon maaf kalau sekiranya ada kami tersilap cakap lah yang membuat kamu tersinggung. Betul. Iya. Dan itu semua hanyalah permainan. Gitu. Gurauan. Si. Itu semua gurauan dan tidak kena mengena dengan sesiapa lah. Ya betul. Kalau saya minta maaf boleh batu kan? Boleh. Kalau saya pun tersalah cakap, saya minta maaf lah. Oke, dan sampai sini lah episode yang ke-8. 8 kau bilang? 8 lah. 8. Dan hari ini si Ray tidak dapat bersama-sama kita sebab dia ada kesehatan. Tidak berapa masalah kesehatan. sehat. Jadi untuk mengelakkan apa-apa yang terjadi, dia rehat di rumah, get well soon. Okay? Si. Dan one more time, thank you very much. Kita jumpa di Boal Bicara Vok minggu depan. Dibawakan oleh Vok FM, bukan biasa-biasa. You want to further your education, advance in your career, and be an inspiration to your loved ones. But here's the challenge. You have work, family, and financial commitments. So what do? Introducing Open University Malaysia, an awesome university that provides flexible, accessible, and affordable education.
With OUM, you can stay at work and get a certified qualification at the same time. Starting your journey with OUM is easy. You can gain entry with the usual academic qualifications, or if you don't have that, you can also enter using your work experience, as we value that too. OUM gives you the freedom and flexibility to manage your study schedule through a virtual learning environment and flexible face-to-face tutorials at your nearest OUM Learning Center. Using the OUM app, you can access your course materials online, interact with your course mates, and get assistance from your assigned tutors, who will provide you with full support throughout your journey. By studying at OUM, you will develop exceptional time management skills and independence as you learn to balance your studies with a full-time career and the commitments of family. Because of this, you will be highly valued by employers. So what are you waiting for? Make a difference in your life today and apply now at oum.edu.my. Or visit any of our 37 learning centers for more information. OUM, the preferred university for flexible part-time education. Baiklah, untuk kali ini, untuk minggu ini kita datangkan khas seorang lagi artis yang cukup hebat, cukup dikenali di seluruh pelosok negeri Sabah. Ini dia, Sharin Ahmad Syapri. Handsome boy, orang bilang kalau dahi luas, maknanya dia seorang yang bijak, dia punya seni, tidak akan putus. Oke, dan di sebelah saya nih bukan celang-celang nih. Saya sebenarnya malu mau dekat-dekat, mau main kahun semua nih, pasal kita punya legend di sini. Perasan, ada lah. Oke, semua hebat-hebat. Oke, dan kita mau tengok, kita mau berhibur dengan kita punya artis yang seterusnya ini. Dan minggu ke minggu, mungkin selepas Sharin adalah selain lagi. Dan tetap yang paling penting kami mau kamu orang sentiasa tengok Vokustik. Untuk hiburan dan untuk mengenali sedalam-dalamnya Rock FM yang bukan biasa. Oke, kita sama-sama menyanyi sing along bersama dengan Sharin Ahmad Syapri. Manang. Kau termenung, duduk di tangga, pikir-pikir mau pi mana. Tiada idea, coba-coba calling kawan di mana-mana bila mau jumpa. Ini style budak sekarang, tiada kerja, duduk rumah boring pula. Tension kepala, pakai baju lawa-lawa, mau keluar rumah jumpa kawan bah, jumpa girlfriend lah. Paling siang lepak di luar, duduk meja kawan sebelah. Yang paling nam sigup sisip telinga. Kau bilang style budak-budak sekarang, yang paling mana itu gaya kau. Pikir bila pulang, tiada duit, mau SMS tiada kredit. Nah paling susah, konon-konon calling bapak. Tiada guna, tiada duit sudah. Itu gaya paling mana? Sekarang tiada kerja, duduk rumah
kepala, pakai baju lawa-lawa, mau keluar rumah, jumpa kawan jumpa girlfriend lah. Paling siok lepak di luar, duduk meja kawan sebelah. Yang paling ramai sigup sisip telinga. Kau bilang style budak-budak sekarang, yang paling menang itu gaya kau. Paling siok lepak di luar, duduk meja kawan sebelah. Yang paling ngam sigup sisip telinga. Kau bilang style budak-budak sekarang, yang paling menang itu gaya kau. Pikir-pikir bila pulang, tiada duit, mau SMS tiada kredit. Nah paling susah konon-konon calling bapak, tiada guna, tiada duit sudah. Itu gaya paling mana? Gaya paling mana? Kabar. Wow, hebat. Salam lo. Oke, itu baru satu lagu. Ada 16, tulak 15 lagi. Tulak 15. Jadi ada satu lagi. Oke. Sumanda Kinabalu ada, Sumanda Kudat. Sumanda Kudat, Sumanda Tambaruli, Sumanda Keningau. Yang orang sekarang jadi siulan sekarang ini adalah Sumanda Kayangan. Ya, Sumanda Kayangan. Sumanda Kayangan. Maksud lagu nih,